Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak ya. Jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan agar ke depan kita semua sebagai warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas sebuah topik yang ringan-ringan saja ya, yaitu tentang pedagang kaki lima. Nah, istilah pedagang kaki lima atau PKL ini kan bukan menjadi hal asing ya bagi kita masyarakat Indonesia. Ya, mungkin sebagian besar dari kita itu pernah belanja di pedagang kaki lima gitu ya. Nah, tapi, apakah Anda pernah mencari tahu dari mana istilah pedagang kaki lima itu ya? Dan apakah pedagang kaki lima turut serta dalam melakukan kewajiban perpajakan gitu ya? Nah, mari kita coba ulas di channel ini ya. Tapi sebelum saya mulai, saya perlu disclaimer dulu teman-teman, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Apabila Anda semua ada permasalahan soal perpajakan, nanti bisa hubungi konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau AR Anda ya, untuk menanyakan kasus perpajakan Anda ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman buat Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya, karena setiap orang punya masalahnya masing-masing, punya kasusnya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, nah untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung ya, saya tersedia gratis di live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com, nomor trainer A03 teman-teman ya. Nah, mari kita mulai teman-teman. Nah, sebelumnya kita mungkin mengulas dulu sebetulnya definisi umum pedagang kaki lima itu apa gitu ya. Jadi pedagang kaki lima ialah kumpulan pedagang yang biasanya berjualan di trotoar jalan gitu ya teman-teman ya. Nah, istilah ini digunakan untuk menyebut para pedagang yang melakukan kegiatan jual beli di area jalan yang sebenarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki gitu ya. Nah, para pedagang jenis ini biasanya tersebar di berbagai kota besar ya, di seluruh penjuru negeri Indonesia gitu ya. Nah, pedagang kaki lima ini sudah menjadi bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan gitu ya dari mobilitas masyarakat. Nah, dalam kaitan dengan hal tersebut, ini kan terdapat berbagai ragam versi mengenai asal muasal penyebutan pedagang kaki lima gitu ya. Nah, salah satu yang cukup terkenal ialah pendapat yang menyatakan bahwa penggunaan istilah kaki lima ialah karena pedagangnya menggunakan gerobak yang berkaki tiga, ditambah dengan jumlah kaki dari si pedagang yaitu 2 kaki, maka disebutlah pedagang tersebut berkaki lima ya. Itu yang paling populer di kalangan masyarakat ya, pengertian pedagang kaki lima. Nah, tapi kalau kita kilas balik ya ke zaman penjajahan Belanda ya, maka hal tersebut itu tidak dapat dipercayai secara utuh gitu ya. Nah, mengingat karena PKL ini menggunakan gerobak itu baru eksis ya sejak tahun 1980-an gitu ya. Nah, sementara itu pada masa sebelumnya gitu ya, sudah ada pula istilah pedagang kaki lima kepada para pedagang gitu ya. Nah, penyebutannya diberikan
meskipun tidak menggunakan gerobak yang berkaki 3. Ya, diketahui keberadaan PKL ini itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Ya, diceritakan pada masa penjajahan ini pemerintah Belanda ini telah membuat peraturan bahwa tiap jalan raya yang dibangun itu hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki yang kini disebut sebagai trotoar, ya. Nah, lebar ruas untuk sarana tersebut ialah 5 kaki atau 1,5 meter gitu ya. Nah, di Jakarta eksistensi pedagang kaki 5 dimulai saat Thomas Stamford Raffles, gubernur Hindia Belanda, itu memerintahkan sejumlah pemilik gedung di jalan utama Batavia waktu itu ya, untuk memberikan ruas jalan khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya adalah 5 kaki. Ya. Nah, sarana pejalan kaki yang cukup luas di samping jalan raya ini akhirnya dimanfaatkan oleh warga setempat untuk menjajakan dagangannya. Ya. Nah, selain itu, mereka juga menggunakan kesempatan tersebut untuk berjualan di ruas jalan sembari beristirahat, gitu ya. Nah, munculnya penamaan pedagang kaki 5 ini merupakan implikasi juga dari sebuah kesalahan terjemahan gitu ya yang dilakukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya. Istilah trotoar selebar 5 kaki ini dicanangkan oleh Raffles dengan disebut 5-foot way dan para pedagang yang berjualan di trotoar disebut sebagai 5-foot way trader gitu ya. Nah, kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, istilah five foot ini disalahnamakan ke dalam bahasa Melayu gitu ya. Bukan menerangkan menjadi 5 kaki, melainkan kaki 5 gitu ya. Nah, istilah inilah yang menjadi pemahaman di seluruh pelosok negeri hingga sekarang gitu ya sebagai pedagang kaki 5 atau PKL, teman-teman ya. Jadi ini banyak penafsiran, banyak sekali sumber-sumber istilah gitu ya kenapa dinamakan pedagang kaki 5 ya. Nah, seiring berjalannya waktu, pedagang kaki 5 ini juga berkembang gitu teman-teman ya. Jadi perkembangan pedagang kaki 5 ini sampai ke area mall sekarang gitu ya. Nah, saat ini pun itu tidak hanya di jalan raya. Pedagang kaki 5 pun ada di pusat-pusat perbelanjaan gitu ya. Nah, ini ada menurut peraturan gubernur ya DKI Jakarta nomor 10 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL ialah pelaku kegiatan usaha jasa perdagangan yang tergolong mikro ini dapat menempati fasilitas umum itu baik milik pemerintah ataupun milik perorangan yang telah mendapatkan izin gitu ya. Nah, berkat Pergub tersebut ya, nama pedagang kaki 5 yang sebelumnya berkonotasi negatif ini mendapatkan tempat khusus sebagai pemasok tambahan bagi perekonomian kota gitu ya. Nah, jenis usaha pedagang kaki 5 ini menjadi populer ini terutama di kota-kota besar ya, Jakarta, Surabaya, Makassar dan lain-lain ya. Karena mereka karena mereka dapat menyediakan berbagai macam barang dengan harga yang relatif murah dan berada di tempat yang lebih mudah dijangkau gitu ya, seperti di dekat tempat-tempat kerja ya atau di dekat-dekat tempat tinggal kita gitu ya. Nah, pedagang kaki 5 ini semakin menjamur ya karena potensi keuntungannya yang cukup menggiurkan serta modal usahanya yang relatif kecil teman-teman ya dibandingkan saat membuka toko atau tempat makan menggunakan bangunan permanen gitu ya. Nah, dalam memfasilitasi pedagang kaki 5 untuk memiliki tempat usaha yang layak dan tidak mengganggu kepentingan umum ya, ini pemerintah Pemprov DKI Jakarta melalui peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL ini mewajibkan setiap mal di Jakarta untuk menyediakan lahan bagi pedagang kaki 5 dengan luas 10 hingga 20% dari total kawasan pusat perbelanjaan tersebut gitu ya. Nah,
Cuman di kota-kota besar lainnya semoga ada kebijakan yang sama gitu ya. Nah, selama ini mal pun menjadi magnet untuk pedagang kaki lima berjualan di sekitarnya. Karena umumnya karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan itu keberatan untuk membeli makanan di dalam lokasi tempat mereka bekerja gitu ya. Itu karena relatif harganya lebih mahal. Kalau mereka keluar dari mal dan ada pedagang kaki lima, biasanya relatif harganya lebih murah ya. Nah, penyediaan tempat di beberapa mal ini pun ini dapat dijadikan acuan terkait penetapan pajak yang didapatkan gitu ya. Nah, pasalnya beberapa mal sudah menyediakan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dengan tanpa bayar uang sewa gitu ya, dan hanya membayar biaya listrik gitu ya. Nah, teman-teman, bagaimana sih kewajiban pajak untuk pedagang kaki lima? Ya, jadi terdapat banyak polemik terkait kewajiban pajak bagi pedagang kaki lima. Mengacu dari sumber peraturan yang ada ya dan analisis kebijakan perpajakan ya, ini dapat dibagi berdasarkan jumlah penghasilan dan tempat kegiatan usaha. Jadi dibagi dua ya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan jumlah penghasilan gitu ya. Nah, sesuai dengan yang tercantum ini pada peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, itu dijelaskan bahwa usaha yang memiliki penghasilan lebih dari 15 juta per bulan ini akan dikenakan pajak 10%. Ya. Nah, hal ini dapat disesuaikan dengan penghasilan yang didapat pada pedagang kaki lima. Nah, namun aturan ini pun masih menjadi polemik ya teman-teman ya, dikarenakan regulasi dinilai tidak memandang fisik pedagang kaki lima di mana tempat usaha tersebut dijalankan ya. Hal ini dikarenakan penerapan pajak berdasarkan omset yang didapatkan ya, itu bukan berdasarkan laba bersih yang didapat oleh pedagang kaki lima. Ya, jadi cukup banyak pedagang kaki lima yang masih memperdebatkan aturan ini gitu ya. Meskipun usaha pedagang kaki lima cukup terkenal dan memiliki omset yang tinggi, namun hal ini dinilai tidak adil gitu ya teman-teman ya. Nah, hal ini disebabkan oleh omset sehari-hari ini kan masih perlu dikurangi dengan sewa stand, biaya operasional, dan lain-lainnya gitu ya. Hal ini juga yang menimbulkan ketidakjujuran pedagang kaki lima dalam kesesuaian data laporan dan pembayaran pajaknya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini berdasarkan tempat kegiatan usaha gitu ya. Nah, adapun aturan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan menyatakan pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah itu hal ini berdasarkan kriteria usaha tetap atau tidak tetap ya. Nah, usaha tetap pun ini tidak akan dikenai pajak gitu ya. Nah, ya maksudnya usaha tidak tetap gitu ya, ini tidak akan dikenakan pajak ya. Dikatakan tidak tetap itu apabila tempat usaha itu tidak permanen ya, dan kegiatan produksi atau operasionalnya tidak rutin ya. Jadi dengan demikian pedagang kaki lima dan pedagang keliling ini dipastikan tidak akan kena pajak penghasilan ya, PPh badan yang sebesar 10% dari omset tadi gitu ya. Namun ya, bagi pemilik warung makan yang memiliki tempat usaha tetap meskipun tidak terlalu luas itu akan dikenakan pajak teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan pernyataan pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ya, Bapak Bambang PS Brojonegoro, ini mengatakan bahwa Ditjen Pajak ini kesulitan dalam menentukan wajib pajak berdasarkan omset ya, mengingat pedagang kaki lima ini belum tentu memiliki pembukuan yang rapi gitu ya. Nah, ini menurutnya cara termudah dalam membedakan pedagang kaki lima ialah melalui jenis usahanya gitu ya. Jadi kita dapat membedakan jenis usaha tetap atau tidak tetap
ya. Nah, bisa dilihat dari jenis tempat usaha dan jadwal usahanya ya, seperti di gerobak, jualan pinggir jalan dan hanya berjualan 2 kali seminggu, ya ini pasti tidak akan dikenakan pajak gitu ya. Nah, hal yang lebih penting ialah bukan faktor penerimaan yang diperoleh dari pengenaan pajak pada pedagang kaki lima, melainkan perluasan basis pajak untuk usaha menengah gitu ya. Nah, pedagang kaki lima pun diarahkan untuk menjadi wajib pajak ini agar dapat memonitor perkembangan usaha yang bersangkutan ya. Apakah masih ada di skala mikro atau mulai bangkit beranjak ke usaha kecil atau menengah. Nah, hal ini dikarenakan pedagang kaki lima itu terkadang memiliki omset yang luar biasa pula gitu ya, banyak omsetnya gitu ya. Nah, di sisi lain dengan memiliki NPWP ini pedagang kaki lima dapat dengan mudah ini mengajukan permohonan kredit ke perbankan gitu ya. Jadi sebelumnya Kementerian Keuangan pun ini juga telah menyepakati usulan agar omset di bawah 300 juta per tahun ya atau usaha mikro ini tidak dikenakan PPh badan usaha gitu ya. Nah, teman-teman. Jadi itu ya kesimpulannya kalau untuk pedagang kaki lima gitu ya. Jadi itu saja untuk hari ini teman-teman ya. Jika ada yang mau bertanya seputar perpajakan secara langsung, boleh mengikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak ya setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa hubungi saya di website www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Oke, terima kasih semua teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.